datang di podcast KMS segmen Positif. Podcast Inspiratif. Nah, perkenalkan aku Higi sebagai host utama dan sekarang aku ditemenin oleh Tara. Halo, aku Tara dari Sosiologi 2019 yang nemenin Hegi di segmen kali ini. Ya, aku juga dari Sosio 19 dan kita berdua dari divisi Medinfo KMS. Nah, sekarang kita mau bahas tentang isu gender nih, khususnya perempuan. Kita nggak sendiri nih teman-teman, sekarang kita udah ditemenin oleh Mbak. Halo, saya Citra dari Sosiologi tahun 2016. Hai Mbak Citra. Halo, Ya, Citra. halo. Mbak Citra ini dulu sempat kegiatannya apa aja waktu kuliah dan sekarang lagi sibuk apa? Oke, waktu kuliah selain aktif di keluarga mahasiswa sosiologi, aku aktif di BPPM Balairung, itu pers mahasiswa di tingkat universitas. Terus untuk saat ini bekerja sebagai pekerja proyek di salah satu NGO yang bergerak di advokasi disabilitas mental. Oh gitu. Dulu di KMS divisi apa dan di Balairung juga divisi apa Mbak? Kalau di KMS divisi KRK, aku nggak tahu kalau sekarang namanya KRK atau apa ya. Namanya PK, sekarang Oke, pengembangan itu keilmuan. tentang keilmuan gitu. Kalau di Balairung 3 tahun itu sebagai redaksi. Oh, oke. Menarik banget ya kegiatannya Mbak Citra Terima selama kasih. ini. Mahasiswa sosiologi yang cukup banyak kegiatan, sibuk dan Benar-benar. berprestasi. Nanti kita jelaskan di pertanyaan berikutnya. Oke, siap. Sekarang masuk ke pertanyaan aja nih ya. Sharing-sharing sama Mbak Citra dan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Mbak Citra. Nah, kan kita tahu Mbak Citra ini tertarik sama isu gender ya. Sempat lihat di LinkedIn-nya juga. Ada beberapa isu. Nah, kita penasaran nih sejak kapan dan kenapa Mbak Maudi bisa tertarik sama isu gender? Oke, terima kasih. Kalau sejak kapannya itu sebenarnya sudah sejak lama ya. Bahkan mungkin bisa dibilang sejak aku terlahir sebagai perempuan kali ya. Karena tentu kalau teman-teman di sini yang perempuan maupun laki-laki dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari pasti akan ada beberapa pertanyaan yang mengarah ke arah gender gitu, meskipun belum dalam kerangka gender gitu ya. Tapi kalau udah ngerti gender itu apa secara konseptual, terus teori-teori di belakangnya gitu, memang baru pas kuliah aja sih gitu. Tapi sebenarnya kalau dari banyak pengalaman itu sudah banyak yang mengusik nalar dan pikiran gitu lah. Ini kenapa cewek harus kayak gini, cowok harus kayak gini, dan yang lainnya kayak gitu. Terus kalau soal mengapa, mungkin karena simple, ada banyak pertanyaan di sekitar kita yang nggak bisa kita jawab atau belum bisa kita jawab hanya dengan melihat dan mendengar gitu aja ya. Jadi maksudnya hanya dengan melihat dan mendengar realita yang ada di depan kita secara langsung gitu. Jadi harus ada sesuatu yang membuat kita punya daya pikir yang kritis atau punya pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari realita yang kita lihat kayak gitu. Jadi akhirnya tertarik untuk menekuni atau mempelajari tentang isu-isu gender. Menarik banget ya, berarti berangkat dari pengalaman pribadi ya. Mbak. Oke. Kira-kira pernah kayak Women's Day nih, pernah turun nggak Mbak untuk march di Kalau Women's March biasanya pas liputan aja sih, karena aku kan nggak terafiliasi dengan gerakan-gerakan perempuan yang kayak Women's March Yogyakarta atau organisasi-organisasi perempuan yang lainnya. Jadi kadang untuk datang sendiri itu harus ngajak temen kalau ada temennya gitu. Kadang kalau nggak ada temennya nggak turun gitu. Itu yang disayangkan sih. Tapi kalau waktu di Balairung kemarin, karena selalu liputan atau nemenin teman-teman yang liputan, jadi 3 tahun kemarin itu 4 tahun lah itu selalu ikut. Jadi cukup tahu lah ya isu-isu yang diperjuangkan di Women's March gitu. Kira-kira isu apa ya yang Akhir-akhir ini sering yang beberapa yang berkali-kali sampai 4 tahun itu terus diperjuangkan itu isu apa ya Mbak kira-kira? Yang paling banyak untuk dibahas dan dibawa akhir-akhir ini itu memang tentang kekerasan seksual ya. Karena ini
kaitannya dengan advokasi terhadap rancangan undang-undang penghentian kekerasan seksual itu, yang RUU PKS tahun 2020 kemarin sempat keluar dari prolegnas. Jadi 4 tahun ini kan dinamika terhadap advokasi isu ini kan cukup naik turun gitu. Jadi ini menjadi salah satu isu yang terus dibawa di dalam Women's March itu. Yang aku tahu sih sejauh ini itu ya, tentu di samping isu-isu perempuan yang lainnya kayak hak pekerja perempuan, terus undang-undang PRT juga sekarang sedang diadvokasikan kayak gitu. Oh iya sih, memang kekerasan lagi itu ya, lagi sangat diperjuangkan karena banyak terjadi juga. Banyak terjadi, ternyata. banyak korban, dan belum ada kebijakan atau aturan di ranah kebijakan publik yang bisa melindungi itu gitu. Oke. Selanjutnya Tara. Terus kemarin juga itu ya Mbak, yang catatan tahunannya Komnas Perempuan itu kan jumlahnya meningkat terus, jumlah kekerasan seksualnya tiap tahun, apalagi di masa pandemi ini ketambahan yang namanya KBGO gitu ya Mbak. Iya, betul. Dan sebenarnya mungkin kalau tentang jumlah itu kan berkaitan dengan statistik ya, itu juga bisa jadi karena kampanye dari gerakan perempuan atau organisasi perempuan itu dalam tanda kutip ada dampaknya gitu. Misalnya perempuan jadi lebih awas tentang kekerasan tuh apa sih gitu. Terus jadi yang awalnya takut untuk melapor atau bahkan nggak tahu kalau itu bagian dari kekerasan, akhirnya dia bisa tahu dan akhirnya melapor kayak gitu. Oke, menarik banget ya jawabannya dari Mbak Citra. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, sebagai mahasiswa sosiologi, alumni ya Mbak, udah lulus dari sosiologi gitu. Sebenarnya menurut Mbak Citra gimana sih ilmu sosiologi ini bisa digunakan untuk kayak membaca isu-isu tentang gender yang ada di sekitar kita? Sosiologi itu ngebantu banget sih karena secara umum atau secara gampangnya sosiologi itu kan sebenarnya membantu kita untuk mengetahui bagaimana sesuatu itu bisa bekerja, khususnya di masyarakat gitu kan, tentang apa nilai norma masyarakat, terus kenapa kok suatu fenomena sosial itu bisa terjadi, perubahan sosial itu bisa terjadi, dampaknya apa, dan seterusnya. Dan selain membantu, sosiologi itu juga harusnya dilengkapi dengan kajian-kajian gender atau teori-teori tentang gender itu sendiri. Jadi sosiologi membantu kita untuk bisa melihat permasalahan gender di sekitar kita, tapi di saat yang bersamaan sosiologi sebagai ilmu itu sendiri patut untuk berkembang dengan perkembangan teori gender di dalamnya kayak gitu. Jadi banyak banget sih hal yang bisa membantuku mengetahui permasalahan gender di sekitarku yang kudapatkan dari mata kuliah yang kudapatkan di sosiologi ini gitu. Berarti harapannya kira-kira selain bisa buat menjelaskan juga bisa buat menyelesaikan gitu ya Mbak permasalahan. Atau kalau nggak bisa dibilang menyelesaikan, lebih ke karena kita bisa menjelaskan duduk perkaranya di sebelah mana, akhirnya kita bisa menggerakkan masyarakat secara luas untuk bisa memperbaiki struktur yang katakanlah masih membelenggu perempuan atau belum adil atau belum setara dan tidak dan masih diskriminatif kayak gitu. Lebih ke menyebarkan awareness. Menyebarkan awareness gitu. Selanjutnya nih Mbak. Nah, kan Mbak Maudi ini Mbak Citra udah pernah jadi mahasiswa dan sekarang sudah kerja juga. Nah, menurut Mbak Citra sendiri, ketidaksetaraan dan kekerasan dalam bentuk apa sih yang paling sering terjadi terhadap perempuan? Dari dua perspektif, yang pernah jadi mahasiswa dan sekarang udah masuk ke dunia kerja. Kalau jadi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terjadi di sekitar kita itu kan bentuknya bisa banyak banget ya. Kayak misalnya mulai dari stereotip atau stigma yang diberikan kepada perempuan dan gender lainnya gitu. Terus yang kedua bisa juga dalam bentuk subordinasi perempuan atau gender yang lainnya. Dan yang ketiga ada kekerasan juga. Terus akhirnya berujung pada marginalisasi dan seterusnya. Jadi bentuknya tuh bisa banyak banget. Dan masing-masing dari ini tuh punya tingkat kompleksitasnya sendiri. Misalnya kayak kekerasan itu sendiri ada banyak, kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan yang menyerang secara psikologis dan seterusnya. Dan
ketika kita urai satu-satu lagi pun, misalnya kekerasan seksual itu bisa terjadi karena bentuk ketidakadilan yang lainnya. Misalnya kekerasan seksual itu bisa terjadi karena adanya objektifikasi terhadap perempuan sebagai objek seksual misalnya. Atau yang lainnya yang berkaitan dengan itu tadi, diskriminasi, berkaitan dengan stigma, subordinasi dan seterusnya. Jadi bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi di sekitar kita itu saling berhubungan satu sama lain seperti itu. Jadi agak sulit ya untuk dikatakan mana yang lebih banyak atau lebih sering dialami oleh perempuan, karena misalnya kayak kita gini sehari-hari aja kita udah bisa mengalami itu semua gitu. Kayak misalnya karena ada stigma yang dilekatkan terhadap perempuan, kita didiskriminasi terhadap posisi atau peran tertentu kita di kerjaan kita. Terus karena itu ngaruh ke subordinasi, atau maksudnya kita diletakkan dalam posisi yang tidak setara atau cenderung kelas kedua gitu ya, akhirnya kita rentan untuk mendapatkan kekerasan. Jadi dia bisa banyak banget bentuknya dan bisa sekali kena banyak lapisannya gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang apa aja sih bentuk-bentuk ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender yang kita alamin, bisa jadi semuanya gitu. Dan itu bukan tentang perempuan aja ya, tapi tentang gender minoritas lainnya ataupun laki-laki juga sebenarnya mungkin pernah mengalami itu juga gitu. Iya betul. Mungkin kayak tadi sempat disinggung tentang posisi jabatan. Ngerasa nggak sih Mbak kalau mungkin perempuan susah untuk misalkan mau dipilih jadi ketua atau kepala divisi, itu bener nggak susah nggak kalau menurut Mbak Citra? Secara umum sih mungkin masih sulit ya, bisa dikatakan lebih sulit untuk dipercaya atau dianggap mampu dan kredibel untuk bisa melakukan pekerjaan seperti itu, misalnya memimpin gitu. Tapi sebenarnya ada satu gerakan atau bukan gerakan, bisa dikatakan upaya yang dilakukan masyarakat saat ini untuk bisa memperbaiki itu gitu. Jadi contohnya misalnya BPPM Balairung atau KMS dalam memilih koordinator atau pemimpin mereka biasanya akan diberikan ruang-ruang terhadap perempuan untuk mengajukan diri maupun mencalonkan sesama temannya yang perempuan juga gitu. Dan kalau memang seandainya organisasi atau anggota organisasi itu memungkinkan atau kayak mengizinkan adanya perempuan menjadi pemimpin, ya mereka bisa jadi pemimpin gitu. Jadi poin yang ingin kusampaikan adalah dalam konteks sosial masyarakat yang secara umum masih banyak banget perempuan yang belum bisa memimpin gitu. Apalagi memimpin yang sifatnya anggotanya cewek cowok gitu ya, laki-laki perempuan gitu. Tapi kalau seandainya yang organisasi perempuan, nah perempuan jadi pemimpinnya mungkin itu masih common gitu ya. Tapi kalau yang umum kayak gitu dipimpin oleh perempuan, masih banyak banget yang mungkin mengalami kendala gitu. Cuma bukan berarti itu jalan buntu atau hal yang nggak bisa diubah, karena di banyak tempat sudah mulai banyak perempuan-perempuan yang membuka ruang yang tertutup itu tadi, atau bahkan laki-laki yang dengan senang hati untuk terlibat dalam gerakan seperti itu kayak gitu. Berarti sudah cukup berproses ya Mbak, walaupun aksesnya nggak inklusif terhadap semua lapisan. Belum inklusif terhadap semua lapisan. Iya. Kalau Mbak Citra sendiri kebetulan pernah jadi PU di Balairung ya Mbak ya. Iya. Salah satu yang perempuan yang jadi pemimpin di organisasi mungkin di UGM ya. PU itu pimpinan umum. Oh ya, sorry. Pemimpin umum ya. Pemimpin umum. Wah keren banget ya teman-teman. Dan waktu aku jadi pemimpin umum, pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan, dan kepala produksi dan artistiknya perempuan semua juga. Karena memang mungkin aku nggak tahu ya, nggak bisa memeriksa semua anggota Balairung satu-satu, tapi teman-teman Balairung memberikan ruang itu gitu. Karena dianggap capable ya, jadi nggak cuman laki-laki aja nih. Iya. Perempuan juga bisa kok gitu, bahkan mungkin lebih bertanggung jawab mungkin. Iya.
ya selanjutnya. Oke, selanjutnya seperti yang tadi udah diceritain sama Mbak Citra nih, kekerasan itu kan ada kekerasan terhadap perempuan, ada berbagai jenis ya Mbak, ada yang verbal, non verbal, ada yang secara online juga. Nah, menurut Mbak Citra bagaimana sikap yang harus diambil perempuan kalau kita tuh mengalami bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut? Iya betul. Oke, ini agak sulit untuk dijawab karena misalnya perempuan yang dipertanyakan ini, perempuan yang dimaksud dalam pertanyaan ini itu perempuan yang gimana gitu. Misalnya aku nggak bisa serta-merta bilang ketika kamu jadi korban kamu harus melapor, misalnya kayak gitu, karena korban dari perempuan-perempuan di sekitar kita ini tuh, perempuan yang menjadi korban di sekitar kita ini tuh nggak cuman perempuan yang memiliki latar belakang yang sama, misalnya dari segi pendidikannya, segi sosial ekonomi politiknya, terus bahkan ada yang penyandang disabilitas gitu kan. Jadi nggak bisa atau sulit untuk dikatakan gimana sih sikap kita ketika kita menjadi korban. Tetapi kalau saya bisa menyampaikan, seandainya di antara kita ini ada yang jadi korban gitu, hal yang paling pertama kita rasakan itu kan pasti adalah apa yang selama ini ditanamkan kepada kita. Contohnya gini, misalnya katakanlah aku korban kekerasan seksual, terus aku ketika mendapatkan mengalami kejadian itu, mendapatkan kekerasan itu, lantas aku langsung mikir bahwa wah ini jangan-jangan gara-gara bajuku gitu, atau aku langsung aduh aku sudah bernoda, aku sudah berdosa karena udah disentuh laki-laki yang bukan bukan suamiku misalnya kayak gitu. Akhirnya dia harus membenci dirinya sendiri atau mandi dan seterusnya. Dan itu sangat wajar karena memang sekalipun misalnya kayak aku gini sudah belajar feminisme atau teori-teori gender misalnya, tapi ketika aku mengalami sendiri, teori-teori itu nggak serta-merta langsung membuatku kayak wah ini yang salah patriarki gitu kan, nggak secepat itu gitu. Jadi agak kompleks juga ya kalau dikatakan gimana sih sikap kita sebagai korban gitu. Mungkin nggak cuman korbannya aja yang perlu kita kita kasih pemahaman bahwa kamu korban, kamu harus menjangkau orang lain, kamu harus datang ke sini situ, tapi juga ekosistem di sekitar korban ini gitu, yang mana adalah kita sendiri gitu, lingkungan kita sekarang gitu. Jadi gimana caranya biar ketika ada seseorang yang menjadi korban, dia bisa seenggaknya ngomong sama temannya, misalnya nggak usah ngomong sama polisi atau dosen atau guru atau orang tua dulu lah, tapi ada seorang yang bisa dia percaya kayak gitu. Nah itu kan butuh proses yang panjang ya, misalnya dengan lingkungan yang paham terhadap korban itu kan perlu perspektif dari orang-orangnya. Nah ini juga masuk ke ranah advokasi, di mana kalau masyarakat itu harus gimana sih kalau ada korban kayak gitu. Jadi untuk dikatakan apa yang harus dilakukan seorang perempuan ketika dia menjadi korban itu tentu saja adalah untuk mengupayakan sebagaimana bisanya untuk tetap berdaya, tapi tentu saja itu nggak cukup karena berdaya itu sendiri harus didukung sama banyak faktor di sekitarnya dia gitu. Jadi nggak cuman korbannya aja nih yang harus ngapa-ngapain, kitanya juga harus ngapa-ngapain gitu. Berarti penting untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk korban. Untuk korban, gitu. benar. Nah, Mbak Citra ini kan kebetulan pernah menulis tentang nalar pincang itu ya Mbak, yang yang sempat ada kasus kekerasan seksual di UGM, dan Mbak Citra yang sempat membantu untuk memblow up kasus itu. Dan kalau dilihat efeknya mungkin cukup domino effect juga ya Mbak, karena jadi banyak kampus yang ikut speak up, banyak korban ikut speak up gitu. Nah selama dalam membongkar kasus itu, apakah kesulitan apa aja sih Mbak yang dialami sama Mbak Citra? Kalau ngomong kesulitan, ada kesulitan sebelum liputan, ada kesulitan saat liputan saat laporan itu naik, dan kesulitan setelah laporan itu keluar ya.
Tapi hal yang paling pertama dan kesan pertama yang kurasakan itu justru ngerasa buruk gitu loh, karena korban ini kan anak UGM juga, dan angkatannya tuh nggak jauh dari aku yang tahun 2016 dan dia tahun 2014. Jadi kayak pasti satu dari sekian banyak hari yang kulalui di UGM ini tuh aku pernah ketemu sama korban gitu. Tapi aku nggak tahu bahwa di sekitarku tuh banyak banget korban gitu, karena sejak dan setelah aku berkenalan dengan Agni itu, aku mengetahui semakin banyak korban di sekitarku. Yang awalnya aku ngelihat ya kayak gini-gini aja loh, kayak aku ngelihat kamu gitu, tapi terus akhirnya aku mendengar cerita mereka. Terus terutama kalau soal Agni itu kan highlight utamanya adalah dia mengadvokasikan dirinya sendiri, dan ketika dia mengadvokasikan dirinya sendiri pun, misalnya tadi yang aku bilang korban sudah berdaya sekalipun lingkungannya nggak mendukung, itu akhirnya ya harus berdarah lagi gitu. Itu yang membuat semakin buruk gitu sih, apalagi karena kita sesama perempuan gitu. Jadi akhirnya itu yang ngebuat aku ngerasa kesulitan dalam melalui proses-prosesnya. Tapi kalau yang lainnya sih karena ada aliansi ya, karena setelah itu kan banyak dinamika yang terjadi kan, dan kita selalu bisa memilih untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan organisasi lainnya yang juga menaruh kepentingan pada isu ini. Jadi nggak ditanggung sendiri gitu. Jadi ada banyak organisasi yang membantuku ketika itu, baik yang di bidang perempuan, hukum, maupun isu yang lainnya. Iya, jadi terlihat dari ceritanya Mbak Citra berarti bahkan korban yang udah bisa lapor pun belum tentu lingkungan yang dilapori itu setuju atau bisa menerima dia menerima cerita itu gitu kan, karena di sini di Indonesia wah harus ada bukti, bahkan visum segala macam, dan bukti itu sendiri juga sulit, apalagi kalau tadi udah mandi kan udah mungkin ya hilang lah, udah ya, hilang gitu, atau karena misalnya nggak berani lapor, baru berbulan-bulan kemudian baru lapor kayak gitu. Bahkan udah sempet nih aku juga baca artikelnya, bahkan malah korbannya yang dituduh untuk memancing segala macam, dan itu datang dari pendidik gitu kan, kaum akademisi juga, yang bahkan sama-sama perempuan lah. Iya, ironis. Iya, cukup mencengangkan ya. Terus itu Mbak, yang kekerasan berbasis online itu menurut Mbak Citra kan pasti tau lah ya budaya spill sekarang tuh. Menurut Mbak Citra perlu nggak sih kita tuh melakukan itu untuk ya misalkan kita jadi korban, apakah spill culture itu bisa jadi salah satu alternatif untuk memberdayakan diri, karena mungkin nggak bisa nih lapor ke polisi, ribet prosesnya. Fenomena spill itu sendiri kan sebenarnya harus dilihat secara kritis juga ya, karena bisa jadi budaya untuk membocorkan fakta atau teh yang tidak selama ini diketahui oleh publik, tapi dalam format yang biasanya kan disebarkannya lewat anonimus, terus di media sosial kayak gitu. Itu sendiri menunjukkan banyak hal, misalnya karena organisasi, institusi, atau lingkungan di mana korban ini berada dan pendampingnya berada, itu nggak memungkinkan dia untuk mengadvokasi dirinya sendiri, baik melapor maupun memulihkan kondisinya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya hal yang perlu diperhatikan juga dalam konteks spill ini itu adalah gimana ya? Aku ngomongnya agak takut. Jadi menurutku kalau ada seseorang yang datang padaku, aku agak akan membocorkan itu begitu saja, misalnya tanpa konsen dari dia, maupun bila dia ingin melakukannya, aku nggak akan menyarankan itu gitu, karena banyak banget yang harus dilalui, dan menjadi seorang individu, jadi membawa individu ini saja ke depan
publik itu akan sulit daripada membawa komunitas yang maju bareng kayak gitu. Jadi aku akan lebih mendorong dia untuk oke, kalau kamu mau pemulihan, kita bisa melalui jalur-jalur ini, kita bisa menghubungi Women Crisis Center yang ada di kotamu atau di sekitar kita. Terus kalau kamu mau menindaklanjuti kasusmu ini, misalnya dengan memberikan hukuman kepada pelaku dan seterusnya, kita bisa melapor ke institusi terkait lewat jalur formal dan seterusnya. Tapi kalau nggak mau juga, kita bisa bawa komunitas kita gitu. Jadi yang maju tuh bukan individu sendiri gitu, karena cukup gambling ketika maju sendiri gitu, karena bisa jadi selain victim blaming, terus serangan netizen kayak gitu, tapi itu bisa banyak banget karena bisa aja orang ngelacak baik lewat internet maupun karena dari bahasa yang kita tulis atau apa, kayak dari ciri-cirinya kayak mereka udah tahu, terus tiba-tiba mereka malah melakukan mengintimidasi kita dan melakukan kekerasan lagi sama kita. Itu nggak aman aja sih buatku gitu. Iya, jadi mending lewat jalur yang semestinya ya, nggak langsung asal. Atau jalur yang bisa dilakukan bersama-sama gitu loh. Oke. Berarti kalau sebagai teman juga, kalau misalkan ada yang datang kepada kita, terus ternyata dia cerita, dia mengalami hal pelecehan atau semacamnya, itu yang harus kita lakukan adalah mengarahkan tadi itu ya Mbak, untuk ke crisis center. Itu salah satunya. Dan mungkin itu salah satu bentuk upaya untuk membuat iklim atau komunitas yang memihak pada korbannya, yang menyediakan tempat aman untuk korban gitu kan. Tapi sebenarnya ini kalau misalnya aku korban, terus aku cerita sama kamu kayaknya kita nggak bisa nih lewat jalur formal, kita harus spill di internet gitu, misalnya gitu. Itu harus dipastiin sebisa mungkin bahwa backupnya tuh banyak banget gitu, karena kalau enggak itu bisa jadi serangan balik buat korban, dan nggak cuman korban aja gitu. Sebagai pendamping korban yang sudah mendengar kekerasannya yang dialami korban tuh kan pasti ada semacam shock gitu ya, dan ketika teman-teman shock akan mengaruh ke kondisi mental kita juga. Ketika nanti itu keluar di ranah publik, terus habis itu dapat kecaman dari netizen, itu akan jadi semakin kacau gitu. Jadi makanya harus dipastiin itu dapat backup yang cukup. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, gimana sih peran laki-laki nih menyetarakan kesempatan bagi perempuan di berbagai bidang kehidupan kayak ekonomi, politik, segala macam, dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan? Tentu saja laki-laki ini bisa berperan sangat signifikan ya, karena sebenarnya agenda transformasi gender itu kan bukan hanya agenda perempuan aja gitu, tapi gender itu sendiri adalah konstruksi sosial. Jadi ketika kita memang mau memperbaiki gender yang awalnya nggak adil ini tadi, ya harus direkonstruksi oleh banyak orang gitu, yang sosial itu sendiri, masyarakat itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya laki-laki di sini sangat diperlukan peranannya untuk bisa melihat ini. Cuman tantangannya adalah kita tuh kan ada dalam sistem pendidikan yang tidak memantik kita untuk bisa berpikir secara kritis. Jadi nggak cuma laki-laki doang yang nggak bisa berpikir kritis bahwa kita sedang ada dalam situasi di mana gender itu sedang tidak adil, tapi perempuannya juga, yang tadi kamu bilang ada seorang pejabat publik yang perempuan, tapi dia juga nggak bisa berpihak pada korban yang perempuan juga gitu. Jadi sebenarnya kenapa orang bisa nggak peka terhadap permasalahan di sekitarnya itu juga bukan terjadi terhadap laki-laki aja, perempuan mungkin juga iya, tapi dalam dunia yang tidak adil secara gender ini, porsi perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku tuh lebih besar gitu. Jadi itulah pentingnya laki-laki dalam hal ini, gender yang lebih banyak mendapatkan posisi, terus dominan dan seterusnya, itu bisa kritis dulu lah terhadap permasalahan di sekitarnya. Paling nggak acknowledge dulu gitu, supaya nggak ignoran juga gitu. Betul.
ya adalah beberapa kali di Twitter misalkan ada influencer feminis gini meng-up tentang ketidaksetaraan yang dialami perempuan, itu malah banyak kan netizen laki-laki nge-backlash gitu. ya, akhirnya malah kayak nge-backlash poinnya si Mbak ini bahkan gitu. bilang ibuku semalam apa beberapa hari ini ya itu kayak ibuku melahirkan umur 18 tahun masih hidup aja, kayak aduh miris bacanya ya, gitu. padahal dia kan nggak tahu kayak Di luar sana apa yang dialami ibunya, apa yang ibunya nggak alami, betul. kayak gitu. Oh, neneknya ya itu ya. Kalau saya iya Mbak, neneknya. Ya gitulah. Jadi itu problem yang kompleks. Nah ya, nah terakhir nih Mbak, mengapa penting buat kita mengetahui tentang isu-isu itu dan bertindak juga? Tentu saja supaya itu tidak terjadi lagi dan kondisi sosial masyarakat kita itu jauh lebih baik gitu. Jadi kalau bahasanya itu progresif gitu ya. Jadi bergerak ke arah yang lebih baik gitu, karena kita nggak bisa memaksa individu itu sintas dengan caranya masing-masing gitu. Misalnya aku sebagai korban, aku harus mikir gimana caranya aku bisa bertahan hidup, kamu juga kayak gitu, kamu juga kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya kita sendiri punya latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya karena aku berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas lah, atau kamu berasal dari keluarga muslim yang gimana lah, kamu sendiri yang gimana. Jadi kan lapisannya banyak banget dan beda-beda. Jadi kalau nggak diselesaikan di ranah misalnya katakanlah kebijakan publik atau perubahan atau transformasi yang lebih besar, itu nggak akan selesai dan nggak baik juga buat siapapun, karena ini kerentanan siapapun gitu, bukan cuman perempuan atau perempuan dari kelas mana atau perempuan suku mana, enggak, tapi juga laki-laki, juga semua orang. Oke, mungkin untuk menutup sesi kali ini dari Mbak Citra ada closing statement gitu nggak? Oke, tentang gender ya, banyak orang yang akhir-akhir ini atau sebenarnya mungkin selama ini ya, itu salah memaknai permasalahan gender di sekitar kita gitu. Mereka biasanya udah iritasi dulu nih sama kata-kata feminis atau feminisme gitu. Nah, mungkin itu yang jarang kita mention ya dari tadi, feminis dan feminisme. Tapi sebenarnya feminisme itu kan salah satu pemikiran kritis juga ya, bahkan dia bisa dikatakan sebagai pelengkap dari mazhab kritis itu sendiri. Karena kalau misalnya ada mazhab kritis tapi nggak diikuti dengan kritisisme akan gender itu sendiri, itu juga mungkin nggak akan lengkap kayak gitu. Jadi buatku, buat teman-teman atau siapapun deh di antara kita, juga aku sedang belajar juga sampai sekarang, yang paling penting buat kita itu sekarang adalah untuk terus membuka diri dan belajar belajar dari lingkungan sekitar kita gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin lebih jauh gitu, kita bisa melihat katakanlah problem pendidikan kita nggak mengajarkan kita untuk melihat kritis permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Akibatnya ya banyak, kita nggak bisa kritis terhadap apa yang dialami oleh kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, kelompok adat, dan banyak yang lainnya kayak gitu. Jadi menutup diri dari pembelajaran yang sangat berharga itu sangat disayangkan banget gitu. Apalagi kalau dari awal kita udah iritasi duluan nih sama kata-kata feminis atau feminisme, padahal sebenarnya misalnya katakanlah yang mengatakan kayak gitu tuh perempuan, padahal sebenarnya itu sendiri tuh bisa dalam tanda kutip menyelamatkan gak cuman kita doang, kamu juga, tapi banyak orang juga yang bahkan belum kita kenal gitu. Terus kadang juga ada yang berpikir bahwa pembahasan tentang patriarki dan ketidakadilan gender itu udah nggak relevan, karena menurutku teman-teman cowok-cowokku tuh pada baik semua gitu. Terus kayak bukan berarti ketika kita sudah ada dalam suatu realita yang ideal, itu memang ideal sebagaimana adanya. Itu yang pertama, dan yang kedua bukan berarti semua orang mengalami itu juga gitu. Jadi untuk berpikir lebih dari diri kita sendiri itu sendiri juga penting gitu loh. Jadi kalau bisa dikatakan itu menurutku sebagai seorang peserta didik ya, atau siswa lah, selamanya menjadi siswa itu
jangan menutup diri dari banyak pembelajaran yang ada di sekitar kita. Itu aja. Ya, kalau bisa disimpulin berarti jangan sampai kita kayak aduh dengar kata feminisme udah takut duluan, bahkan Anti sampai duluan. mau, Aduh ini sekuler gitu. iya, mau ngaku feminis takut karena Iya. nanti iya sih, Dianggap Mbak. ini Betul. gitu. Kemarin juga di mata kuliah Di mata kuliah gender ditanyain ada yang feminis, bingung. biasanya gitu? Iya. Oke. Itu suatu ironi juga mungkin ya karena walaupun jawab iya ada tapinya. Wah, Iya, juga sih, Mbak. benar. Oh ya tadi kita bisa refleksikan dengan sociological imagination ya yang dulu. Misalkan nih, mungkin kita nggak mengalami kekerasan seksual, tapi ternyata misalkan yang walaupun kita nggak mengalami, orang lain mengalami dan jumlahnya banyak. Misalkan 1 juta perempuan dari 5 juta itu kan juga termasuk masalah publik ya kan, nggak cuma personal problem gitu. Benar. Berarti harus punya kemampuan untuk looking beyond sebagai mahasiswa dan terbuka, nggak menutup diri terhadap ideologi-ideologi lain gitu ya Mbak. perlu empati juga mungkin. Ya, tidak kalah penting empati. Ya. Nah kira-kira segitu dulu teman-teman. Wah udah lumayan panas ya topiknya. Akhirnya menyinggung feminisme juga. Semoga yang denger nggak kapok ya kan. Kalau dilanjutin 2 SKS nanti. Iya, nanti kuliah 2 SKS 1 semester nanti ya. Oke, makasih banyak Mbak Iya, Citra. terima kasih Sudah juga waktu. sudah mengundang. Iya, semoga sukses selalu. Sekarang jadi megang project gitu ya? Ya, project officer. Oh ya, semoga sukses jadi project officernya. Dan ya, sekian terima kasih. Aku Hegi. Aku Tara. Sampai jumpa, Sampai jumpa di positif selanjutnya. Bye. Terima kasih semuanya. Oke.